Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas fungsi dari skill-skill punyanya si Mr. Mime ya. Jadi biarin kita ini bisa tahu apa fungsi dari masing-masing skill tersebut. Oke, langsung saja kita menuju ke dalam skill-skillnya. Oke, jadi yang pertama kita lihat dari basic attack-nya. Jadi basic attack-nya itu menyerang 3 kali, kemudian bisa ningkatin damage dan juga bisa ngelemparin Pokemon ketika dia itu terkena Pokemon tersebut ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, itu ya. Naik ke atas itu ngelemparin ya, sama aja ngelemparin. Ulang satu kali lagi. 1, 2. Tuh kan, ngelemparin kan. Jadi setiap serangan ketiga dia tuh bisa ngelemparin Pokemon lawan. Selanjutnya kita melihat dari skill pertamanya. Jadi skill pertamanya itu menampar, kemudian bisa mendorong Pokemon lawannya. Oke, skill 1. Oke, kayak gitu ya. Bisa ngedorong Pokemon lawan. Jadi dia tuh menampar, kemudian bisa mendorong Pokemon lawan. Oke, kita contoh sekali lagi. Dorong. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita melihat dari skill keduanya. Jadi skill keduanya itu ngebuat dinding. Kemudian ini bisa membuat Pokemon lawan itu nggak bisa ngelewatin dinding ini. Tetapi untuk diri sendiri itu bisa ya. Selanjutnya kita melihat dari skill pertama yang bawah ya. Jadi skill pertama yang bawah itu mendorong. Tapi kalau kalian kenain ke tembok atau kenain ke rintangan yang lain, itu bisa membuat musuh itu kestun ya. Oke, kita contoh nggak kenain kemana-mana. Nah ini ngedorong doang ya, buat ngedorong dan juga memberikan damage. Tetapi kalau kalian kenain ke tembok, ini bisa membuat musuh itu kestun. Oke, kita contohin tembok, tuh, buat musuh kestun ya. Kemudian kalau musuh itu ada pertahanan, maka nggak berguna ya. Jadi skill pertamanya itu nggak bakalan bisa. Oke. Selanjutnya kita melihat dari skill pertama yang atas ya. Jadi yang pertama dia itu membuat ledakan telekinetik dan juga bisa menurunkan SP dan juga defense lawan. Oke, kita contohin aja. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita melihat dari skill 2 yang bawah. Jadi skill 2 yang bawah itu sama ngebuat tembok. Oke, jadi di sini kita bisa nyimpen dinding itu 2 kali ya. Oke, kita lihat ini dindingnya ada 2. Kita lihat di sini masih cooldown ya. Jadi cooldownnya itu 2 detik. Oke, kita buat lagi. Tuh. Masih ada ya 1. Buat sekali lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kalau kalian udah level 13, maka kalian bisa nyimpen sampai 3 dinding. Oke, bisa kalian lihat di situ ya. Bisa nyimpen sampai 3 dinding. Yang awalnya dari 2 dinding itu menjadi 3 dinding. Selanjutnya kita melihat dari skill kedua yang atas ya. Jadi yang pertama dia tuh bisa menukar SP dan juga defense sama lawan. Oke, seperti ini. Kemudian kalau kalian kenain ke lawan, maka musuh itu bisa ke slow. Sedangkan dari gerakan kita itu tambah cepet ya. Oke, kita contohin lagi. Jadi kalau kalian kenain lawan, maka musuh itu bisa ke slow. Sedangkan gerakan kita jadi cepet. Kemudian kalau kenain ke tim kita, ke teman, maka gerakan teman kita itu jadi cepat dan juga gerakan kita itu jadi cepat ya. Oke, dan selanjutnya kita mau melihat dari ultimate-nya. Jadi ultimate-nya itu melompat ke arah yang ditentukan, kemudian bisa memberikan damage dari waktu ke waktu, dan juga bisa membuat musuh itu nggak bisa bergerak dalam waktu yang singkat ya. Oke, kita di sini contoh ngejar ini dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini maka musuh itu jadi nggak bisa bergerak ya. Ngasih damage waktu ke waktu dan juga bisa membuat musuh itu nggak bisa bergerak dalam waktu yang singkat. Oke, jadi yang pertama kita membuat combo skill 1 bawah dan juga skill 2 bawah. Skill 1 bawah, skill 2 bawah ya. Jadi skill 1 bawah itu gunanya untuk ngedorong. Kalau kalian kenain ke tembok atau kemana itu bisa membuat musuh itu stun. Oke, jadi kombonya kurang lebih pertama ngasih tembok dulu. Kalau kalian gak ada tembok, kalian ngasih tembok. Kemudian kalian bisa lemparin ke tembok ini. Nah, ke stun begitu ya. Nah, kalau musuh kabur kalian bisa jegat. Kemudian bisa masukin ke tembok. Oke, kita contoh sekali lagi. Jegat, kemudian dorong ke tembok. Oke, kita kasih contoh. Kita jegat, kemudian kita dorong ke tembok. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi menurut Ani, skill pertama itu paling cocok digabungin dengan skill kedua. Karena skill kedua itu bisa membuat tembok, kemudian skill pertama bisa ngedorong dan bisa ngebuat musuh itu ke stun. Oke, kurang lebih seperti itu.
Oke, dan sekarang kita mau melihat dari skill pertama bawah, kemudian skill 2 atas. Jadi skill pertama bawah itu fungsinya untuk ngedorong, kemudian skill 2 atas itu fungsinya itu untuk ngebuat slow dan juga bisa mempercepat gerakan kita ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kalian comboi dengan skill 1, maka musuh itu bisa ke stun tanpa adanya tembok. Oke, kita contohin. Nah, kita lempar. Oke, ke stun ya musuh ya. Kita contohin sekali lagi. Ke slow, kemudian lempar, tuh. Jadi musuh itu ke stun ya, tanpa harus adanya tembok. Nah, ini bisa kalian komboin. Tapi menurut Ane tergantung gameplay kalian ya. Kalian kalau pingin ngebuat tembok itu pakai skill pertama. Kemudian kalau kalian pingin main ngincer kayak gini, skill 1 itu cukup untuk ngebuat musuh itu stun tanpa adanya tembok. Selanjutnya kita melihat dari combo skill 1 atas, kemudian skill 2 bawah. Oke, jadi kalau kalian pakai skill ini, kalian kombonya itu buat tembok dulu, kemudian pepet musuh ke tembok, barusan skill 1. Maka musuh itu bisa ke stun ya. Oke, kita contohin lagi, buat tembok. Nah, kemudian kalau musuhnya itu deket tembok, maka bisa ke stun. Tapi kalau musuh itu nggak deket tembok, maka musuh itu nggak bakal bisa ke stun ya. Oke, kita lihat di sini, tuh, nggak bakal bisa ke stun. Makanya kalian kalau pakai combo ini, kalian harus pinter-pinter dan juga main jarak dekat. Karena untuk menyetun target itu kalian harus deketin ke tembok dulu, barusan kalian bisa skill 1 dan bisa membuat musuh itu ke stun. Kemudian yang terakhir kita lihat dari combo skill 1 atas, kemudian skill 2 atas ya. Oke, jadi kalau kalian main combo ini, yang pertama itu skill 2 dulu, kemudian barusan skill 1 ya, maka musuh itu bisa ke stun. Skill 2, kemudian skill 1. Oke, maka musuh ke stun. Tapi kalau kalian langsung pakai skill 1, maka dia itu nggak bisa nge-stun terkecuali kalau musuh itu deket tembok ya. Nah, kalau musuh itu deket tembok, maka musuh itu bisa ke stun. Jadi, pinter-pinter aja kalian menggunakan skill 2, kemudian skill 1. Maka musuh bisa ke stun. Oke, jadi itu dia pembahasan dari skill-skill punyanya si Mr. Mime ya. Jadi untuk combo yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama-sama bagus ya. Sama-sama bisa ngebuat musuh itu ke stun. Tapi sesuaiin aja dengan tim kalian, sesuaiin aja dengan gameplay kalian. Kalau kalian pingin main jarak dekat, pilih skill-skill yang jarak dekat. Kemudian kalau kalian pingin main jarak jauh, kalian bisa pakai combo yang skill 1 bawah, kemudian skill 2 bawah, itu main jarak jauh. Kemudian kalau kalian pingin main jarak dekat, musuh kalian, tim kalian itu bisa ngedukung kalian, itu kalian bisa pakai combo-combo yang jarak dekat ya. Oke, mungkin sekian videonya, terima kasih dan bye-bye.